Diskusi kita kali ini, kita akan membahas mengenai understanding reputation risk. Is this PR new role? Nah, diskusi kita kali ini ada tentunya Bu Ega yang ditemani dengan Pak Ardi. Nah, Pak Ardi Suteja ini ketua dari Indonesia Cyber Security Forum. Mungkin kalau Bapak Ibu yang ikutan grup Ega Briefings udah tahu Pak Ardi sering banget nih kasih teks mengenai knowledge lah tentang banyak mengenai cyber security ya Pak. Pak Ardi dan Bu Ega kita udah kenal cukup lama, sharing partner yang udah cukup lama. Pak Ardi banyak sekali pengalamannya. Tadi saya tanya sama Pak Ardi, Pak kalau misalnya saya jelasin ke Bapak, kita kayaknya habis nih Pak, soalnya Bapak pengalamannya banyak banget. Nah jadi kita akan membahas mengenai reputasi dan lebih kepada reputation risk ya. Mungkin untuk mengawali ada satu quote yang ingin saya bacakan dari Warren Buffett. Katanya, it takes 20 years to build a reputation and 5 minutes to ruin it. So if you think about it, you will do things differently. Itu katanya Warren Buffett. Nah, sebelum kita mulai, ada satu hal yang saya ingin lakukan, yang sedikit berbeda. Kita mau coba polling. Hanya ada 2 pertanyaan. Kalau Bapak Ibu ingin berpartisipasi, silahkan. Sebelum kita mulai, ada 2 polling, silahkan. Apakah reputation risk merupakan bagian dari crisis management? Jawabannya ya atau bukan. Dan kedua, apakah reputation risk merupakan tugas PR atau Korkom? Kita tunggu sampai 1 menit aja ya. Biar seru nih. Kebanyakan bilang reputation risk merupakan bagian dari crisis management. 90% bilang ya. Apakah reputation risk merupakan tugas PR atau Korkom? 93% bilang ya. 7% bilang mungkin. Menarik nih. Ada lagi yang mau ikutan berpartisipasi? Kalau ada, oke. Kita tutup aja ya pollingnya. Jadi tadi, apakah reputation risk merupakan bagian dari crisis management? 94% bilang ya, 6% bilang bukan. Apakah reputation risk merupakan tugas PR atau Korkom? 94% bilang ya, dan hanya 6% bilang mungkin. Tapi tidak ada yang bilang bukan. Jadi memang menyadari ya, itu juga bagian dari tugasnya PR. Oke, nah pertama, mari kita tanya dulu sama Bu Ega. Karena kan reputasi ini harus sebenarnya di-manage secara keseluruhan ya, dari organisasi. Nah, kalau boleh tahu Bu Ega, dari kacamata Bu Ega, dari sudut pandang Bu Ega, kan Bu Ega belajar PR nggak hanya di Indonesia, tapi juga luar negeri ya, terutama I think for the past 5 years, Bu Ega kan anggota dari Page. Nah, kalau dari sudut pandang Bu Ega, prakteknya di Indonesia untuk reputasi atau krisis ini seperti apa, kalau kami boleh tahu? Oke, dulu ketika saya pertama kali mengenal public relations, apakah itu krisis, reputasi, image, saya pikir tugas PR itu salah satu untuk meningkatkan reputasi gitu. Tetapi ketika saya baca mendalami, saya masuk sekolah ya di Sterling University di sana, kemudian saya ikut organisasi profesi, beberapa organisasi profesi dunia, saya ikut seminar, saya ikut webinar, saya ikut joint discussion dengan berbagai kemungkinan ya, apalagi dalam kaitan dengan 2 tahun terakhir, dinyatakan bahwa reputation risk itu bukan crisis management.
Nah, crisis management adalah bagian dari reputation risk. Nah, kenapa? Karena reputation risk adalah tindakan preventif jauh sebelum dilaksanakan crisis management. Ya, jadi reputation risk adalah tindakan preventif dari top management. Ya, ini kaitan dengan kebijakan. Nah, itu harus masuk ke dalam strategi korporasi. Ya, kaitan dengan manajemen risk secara keseluruhan. Nah, jadi tindakan proaktif, sedangkan risk management, crisis management adalah tindakan yang reaktif, yang sudah terjadi krisis baru, gitu. Jadi sangat berbeda. Ya, jadi kalau reputation risk itu jauh sebelumnya, nah ini tindakan langkah long term planning dari eksekutif lembaga, ya, untuk melihat apapun kemungkinan yang berpotensi untuk berpengaruh kepada reputasi. Ya, jadi ini intinya kepada kebijakan untuk berbicara masalah strategi kaitan dengan risiko. Ya, jadi ini long term planning gitu. Kemudian kaitan dengan atribut-atribut reputation, nah itu juga harus holistik, ya, yang memerlukan pemikiran yang sangat luas, mendalam. Ya, kenapa? Karena reputation risk ini belum tentu terjadi. Reputation yang risknya itu belum tentu terjadi, tetapi berpotensi untuk ke sana. Jadi kalau dilihat dari kaitan dengan itu, reputation risk itu adalah what if skenario, sedangkan kalau crisis management adalah what next gitu. Nah, ini berbeda ya, artinya ini yang langkah preventif yang holistik yang harus dilihat dari kacamata entire organization. Sedangkan kalau crisis management itu yang hanya terjadi pada saat itu dan itu harus ditangani secara terbuka. Ya, jadi kalau crisis management itu kelihatan lebih tangible, sedangkan reputation risk ini lebih intangible. Nah, ini yang terjadi. Kenapa? Karena saya melihat, kenapa kita diskusi ini? Karena saya melihat di Indonesia atau mungkin juga di tempat-tempat lain ya, saya tidak tahu ya, karena saya tidak pernah bekerja di luar ya, tetapi saya mendengarkan banyak manajemen itu sangat rajin untuk bicara risiko, financial risk. Yang kelihatan itu memang finance karena itu kelihatan. Tetapi resiko reputasi ini jarang sekali dibahas karena ini adalah intangible yang mereka pikir tadi seperti Pak Ardi waktu kita ngomong ya Pak, pertama tuh orang nggak terlalu peduli dengan reputasi gitu. Tapi dampaknya sekarang kita lihat jauh sekali. Ya, jadi itu Erika. Ya, jadi kenapa kita bahas ini dan kenapa bagaimana dalam praktiknya? Nah, saya sebagai orang yang sedikit lebih tahu, ya saya merasa berkewajiban untuk sharing gitu. Oke, jadi ada reputasi. Terima kasih ya Bu Ega. Ada reputasi, ada krisis. Tapi ada juga orang bilang citra. Boleh Bu Ega jelasin sedikit lagi? Citra itu reputasi. Citra dulu, reputasi dulu, atau citra dulu? Oke, kalau citra itu dibentuk, dicitrakan. Ya, A, B, dan C lembaga atau orang atau apa dicitrakan seperti ini, dibentuk, dipoles. Sedangkan kalau reputasi adalah reality and perception. Nah, berbeda gitu. Jadi kalau citra itu apa yang saya pikir tentang diri saya, sedangkan kalau reputasi itu apa yang orang lain pikir tentang reputasi dari perusahaan saya. Baik, yang kalau kita bicara reputasi berarti akan nantinya berkaitan dengan kepercayaan publik ya. Pasti. Kalau kita bicara organisasi. Nah, balik lagi ke kita bicara mengenai reputation risk yang merupakan tadi bagian dari crisis management adalah bagian dari reputation risk ya. Jadi bukan dibalik ya. Jadi reputation risk dulu baru crisis management. Nah, kaitannya konsep dua ini kenapa sering disalahartikan Bu Ega? Karena tadi polling kita di depan bilang apakah reputation risk merupakan bagian dari crisis management? 94% mengatakan ya. Berarti kan ada mispersepsi ya. Nah,
Bu Ega cerita kenapa ini sering disalahartikan. Ya, karena masalah reputation risk ini jarang dibahas. Ya, jarang dibahas kenapa? Karena ini di level eksekutif. Yang bicara masalah reputation risk itu bukan orang PR yang di bawah. Reputation risk ini adalah pemikiran, wawasan, prediksi para eksekutif dari perusahaan atau lembaga atau institusi. Ya, jadi reputation risk ini bukan hal yang sederhana karena itu kurang banyak difahami. Ya, memerlukan pemikiran yang luas, pandangan yang jauh ke depan berdasarkan data dan hasil riset. Nah, sekarang kan kita dengan bicara big data, kita banyak tahu data, tapi kita nggak bisa menginterpretasi data itu kemana dan kita tidak tahu gitu ya. Nah, tindakan proaktif ini adalah langkah pencegahan. Kalau kita baca dari referensi, itu sekitar 70% dari krisis yang terjadi itu sebetulnya adalah faktor internal. Ya, faktor internal ini krisis di dunia yang dibahas ya, itu sekitar 70% merupakan faktor internal, krisis yang disebabkan karena faktor internal. Sedangkan 62% sebetulnya krisis itu dapat diantisipasi. Sudah ada indikasi, sudah ada sign, sudah ada tanda-tanda, ada yang ketidakberesan di situ, tetapi tidak diperhatikan. Ya, ini tidak diperhatikan. Yang diperhatikan adalah uang. Wah, kalau uangnya ini kalau uangnya turun, nah ini begini karena itu kelihatan dalam laporan keuangan kan. Nah, sedangkan krisis ini kan intangible, ya, yang seringkali lalai, ya, artinya bukan tidak memperhatikan, mungkin lalai, kelewatan gitu, ya. Padahal ini adalah bom waktu. Jadi kalau tadi keterkaitannya antara crisis management itu sudah terjadi, reaktif ditangani, sedangkan kalau reputation risk itu tindakan preventif yang belum tentu terjadi, tapi sudah ada dalam pemikiran manajemen dan itu masuk ke dalam reputation corporate risk dari strategi perusahaan. Baik, terima kasih Bu Ega. Nah, kita sekarang lanjut ke Pak Ardi. Oh, tadi Bu Ega bicara dari sisi teori, tapi mari kita lihat dari sudut pandang Pak Ardi yang melihat prakteknya di Indonesia, karena Pak Ardi sangat aktif di cyber security, tapi sebagai konsultan yang tentunya bicara juga ya Pak mengenai reputation risk, crisis management gitu. Nah, kalau boleh tanya Pak Ardi, kalau menurut Bapak, bagaimana Bapak melihat praktek reputation risk ini atau antisipasi resiko secara lokal, nasional, dan internasional ya Pak? Baik itu di sektor pemerintah atau di sektor swasta. Menurut Pak Ardi gimana Pak? Terima kasih. Jadi saya terus terang aja ya, saya pertama kali bersentuhan dengan isu ini itu ya juga cukup lama ya. Apalagi waktu saya banyak berkecimpung dengan media-media asing ya. Itu jadi saya banyak bergaul dengan perusahaan-perusahaan yang tergabung di dalam dulu ada namanya klasifikasi Fortune 500 ya. Jadi Fortune 500. Nah, dari global corporations ya, terus juga multinational corporations itu, saya juga baru memahami bahwa membangun sebuah yang sekarang kita kenal brand ya, perusahaan itu ternyata tidak bisa dilakukan secara instan, ya, instan. Jadi prosesnya sangat panjang, harus ada strategi ya, terus juga tentunya kalau tadi Warren Buffett bilang katanya membangun reputasi itu memakan waktu yang sangat panjang ya, cuma butuh 5 menit untuk menghancurkan. Itu benar. Jadi Warren Buffett udah melalui grup investasinya Berkshire Hathaway itu dia membangun reputasi cukup lama sehingga dia bisa masuk di berbagai perusahaan menanamkan uangnya ya. Dan menanam uang kan juga tidak sembarangan, artinya yang mau ditanam juga melihat ini si Warren Buffett ini dengan grupnya siapa sebetulnya. Nah itu kan juga artinya ada sesuatu yang sudah dibangun ya, bukan pencitraan tapi juga di sana ada trust, ada faktor trust, terus juga ada faktor reputasi dari yang bersangkutan ya, dia punya duit atau enggak, kan nggak mungkin mana ada orang nanam duit tiba-tiba nongol dari entah langit mana gitu ya, kan juga perlu kita tahu nih orangnya siapa, duitnya dari mana kan. Nah ini juga dibangun si Warren dan itu juga sebetulnya menjadi suatu
kalau saya bilang case study ya, dulu kita sekolah di business school tuh kasusnya dan apa namanya quote-nya Warren Buffett itu jadi objek yang apa namanya menjadi penelitian dan ternyata memang benar gitu, dan kita alami, saya pribadi ngalamin, apa teman-teman juga di perusahaan-perusahaan global juga ngalamin proses ini. Jadi memang benar apa yang dikatakan Bu Ega, itu yang namanya reputation risk itu adalah sebetulnya suatu konsep perencanaan ya jangka panjang yang dibangun ketika perusahaan itu seharusnya ketika perusahaan itu dibangun. Dan jadi itu sesuatu yang dibangun, direncanakan ya, dan ada langkah-langkah strategis yang sustainable ke depannya ya, agar dia punya apa namanya long term recall daripada brand itu sendiri. Dan tentunya recall brand itu bukan namanya doang, tapi juga lihat ke dalam perusahaan itu seberapa kuat ya, terus juga dia punya nggak suatu konsep pemikiran long term bagaimana perusahaan ini bisa sustainable. Nah ini yang sekarang memang di kita ini boleh dikatakan jarang sekali dipikirkan ya. Semuanya berpikir dalam jangka pendek ya, kalau sudah ada masalah baru memikir ya. Ini udah kita istilahnya kayak damkar semua ini, kayak apa pemadam kebakaran ya. Tapi benar semua ini harus direncanakan jauh hari. Makanya di kami ini kalau di transformasi digital itu ada namanya 11 parameter ya. Nah di dalam 11 parameter itu ada leadership diantaranya, dalamnya leadership, dan juga ada komponen yang disebut dengan reputation risk ya. Belum lagi masuk di situ ada GRC ya, jadi governance, risk, dan compliance. Jadi banyak sekali isu yang muncul dan baru sekarang terungkap bahwa ternyata banyak hal yang kita tidak lakukan dengan benar ya, sehingga kita perlu kembali lagi ke laptop dan belajar lagi ya, kayak Bu Ega tadi sampaikan. Ya mau nggak mau, karena kalau emang kita mau bangun sesuatu yang sustainable ya tentunya harus ada step-step yang harus kita ikuti. Nah ini yang saya rasa menjadi pelajaran ya, buat saya juga masih belajar tentang itu dari segi manajemen ya, dan ini juga menjadi penting buat kita semua. Nah, makasih Pak Ardi. Berarti kalau di Indonesia dari sudut pandang Bapak masih kurang ya prakteknya, Indonesia belum bisa melihat sejauh itu, apakah begitu? Iya, karena memang hampir sebagian, kalau mungkin ya generasi pemilik perusahaan ya dulu memang ada yang memikirkan itu, tapi sekarang banyak korporasi ini kan dikelola, dijalankan oleh mereka yang ditunjuk sebagai pengelola perusahaan. Nah tentunya dengan penunjukan itu dia juga dibebankan target-target ya. Nah target-target ini kebanyakan dalam target berbentuk monetary ya, financial target, tapi prinsip-prinsip dasar di dalam manajemen bagaimana membangun perusahaan itu agar sustainable seringkali diabaikan, karena KPI-nya itu ada uang ya, bottom line, bagaimana perusahaan itu harus profit dan sebagainya, tapi sustainability dari life cycle eksistensi perusahaan itu seringkali mungkin tidak masuk dalam corporate strategy mereka itu. Jadi dan mungkin bukan nggak masuk juga, mungkin juga tidak tahu ya, artinya ini sesuatu yang mungkin seringkali diabaikan. Baik, kalau gitu Pak, apakah Bapak banyak klien-klien juga ya Pak, dan mungkin lihat juga dari secara luas kan, apakah ada contoh kasus Pak yang kita bisa lihat dan kita bisa belajar? Sebetulnya banyak, apalagi di era digital ya, ada kasus-kasus kita terkait dengan banyak peretasan, kebocoran data, sebetulnya banyak ya. Cuman secara etis saya tidak bisa ungkap ya siapa-siapa, cuman mungkin saya kasih ilustrasi aja ya, kasusnya seperti apa ya. Apalagi ini juga kasus-kasus yang terkait dengan isu-isu keamanan cyber ini kan semakin hari semakin meningkat ya intensitasnya ya. Udah segitu juga banyak faktor-faktor X juga yang kita sendiri sebetulnya belum begitu menguasai, sehingga ini pun juga harus masuk dalam corporate strategy ya, yang terintegrasi, bukan hanya strategi framework untuk keamanan cybernya, tapi juga harus menyatu ke dalam corporate strategy, long term corporate strategy. Karena kalau ini tidak masuk, tentunya kita hanya memikirkan parsial ya, parsial strategi ya, yang terkait dengan perusahaan itu sendiri. Tapi saya beri contoh aja, misalnya ada sebuah lembaga keuangan X gitu ya,
dia mengalami kebocoran data, ya, kebocoran data yang boleh dikatakan sangat sangat parah gitu. Nah, satu hal yang seringkali dilakukan adalah selalu mencari alasan, ya, kenapa kebocoran data itu terjadi. Makanya ada muncul kayak misalnya alasan yang kadang-kadang nggak masuk akal, ya, kayak konsengon penyebabnya segala macam lah. Itu terus terang aja salah satu hal yang kita harus mulai waspada, jangan mencari akal-akalan untuk mencari alasan, ya, pembenaran. Karena apa? Masyarakat sekarang semakin cerdas, ya, cerdas, dan mereka juga menggunakan tools yang kita pergunakan, ya, tools yang sama kita pergunakan, sehingga akan hal-hal yang absurd kayak seperti itu akan menjadi suatu hal yang bagi saya sebagai misalnya sebagai CEO atau pimpinan perusahaan, itu menjadi sesuatu kan yang memalukan kalau memang ternyata memang masyarakat mengetahui hal itu, gitu ya. Ini satu contoh, ya. Jadi itu yang juga terjadi. Terus kedua juga terkait dengan transparansi, ya. Di era sekarang kita mengalami musibah, ya. Kita bilangnya corporate mishaps, ya. Mishaps itu jadi insiden yang terkait dengan korporasi. Itu tidak lagi bisa kita mencari pembenaran dengan alasan-alasan yang absurd, ya. Jadi kita harus punya kewajiban juga memahami bahwa yang namanya penyampaian secara transparan dan benar itu adalah mungkin yang terbaik, ya. Jadi kalau di dalam ilmu hukum tuh ada istilah telling the truth, nothing but the truth, ya. Itu udah resep yang paling paling jitu, ampuh, ya. Nah, itu juga berlaku saya rasa di ilmu komunikasi, sehingga kita juga harus memahami bagaimana menyampaikan informasi pada masyarakat yang walaupun memang bagi kita menyakitkan, tapi kita harus menyampaikan. Karena kalau kita menyampaikan dengan hal yang lain, dengan pembenaran, dengan alasan yang tidak masuk akal, tentunya dari situ pun juga masyarakat bisa menilai yang oh ini tidak benar, gitu ya. Ini banyaklah alasan yang bisa menjadi, dan ini juga berimbas pada trust, ya, masalah trust dari publik kepada lembaga atau perusahaan yang bersangkutan. Nah, juga terkait juga dengan mitigasi, ya. Tadi Ibu Bu Ega bilang kalau namanya crisis management itu adalah pasca terjadi suatu krisis yang sudah terjadi. Jadi itu mitigasi. Nah, di dalam mitigasi itu, di dalam manajemen krisis itu juga bukan proses yang ditanganin oleh satu orang, ya. Itu adalah suatu proses yang ditangani secara teamwork, ya. Bukan crisis management bukan orang PR, ya. Dia corongnya, dia tanggung jawabnya berkomunikasi ke publik, tapi dia sebelum komunikasi tentunya kan harus dibantu, ya, dengan tim-tim yang lain, ya, dari legal, ya, terus dari human resources, ya, dari IT dan sebagainya. Jadi crisis management team itu ada namanya tim, ya, bukan tugas individu. Nah, ini seringkali tidak dipahami oleh leadership management. Nah, kalau ada apa-apa, udahlah suruh orang PR yang ngomong deh. Nah, ini ada suatu langkah yang boleh dikatakan sangat fatal. Makanya sekarang banyak blunder, dan itu terjadi pada kasus-kasus yang terjadi belakangan ini. Makanya jadi kalau di kami itu banyak terjadi lelucon yang nggak masuk akal, ya, terkait dengan penyampaian realita yang terjadi. Makanya sekarang selalu katakan, saya selalu kasih advice, lebih baik kita sampaikan saja apa sebenarnya terjadi, ya. Dan masyarakat sudah semakin hari semakin cerdas dan pintar, ya, untuk mencari tahu, dan ya, tugas kita di dalam melindungi perusahaan adalah bagaimana memelihara trust itu. Jangan sampai ada insiden, apalagi terkait terhadap lembaga kita itu justru meruntuhkan kepercayaan, ya. Apalagi kalau kita misalnya di industri keuangan, itu bisa terjadi tiba-tiba tidak percaya, dia pindah aja cari bank misalnya lembaga keuangan bank, ya, dia pindahin aja simpanan dia ke bank lain, dan dia tidak akan bilang dia tidak akan bilang secara terbuka saya nggak suka sama bank itu, dia pindahin aja. Nah, ini yang kita juga harus paham. Jadi psikologi masyarakat, ya, itu sangat sensitif, ya. Jadi kembali lagi kita harus bisa punya semacam strategi bagaimana menyampaikan
hal yang sebenarnya the truth ya, tapi juga dengan pengemasan strategi-strategi yang boleh dikatakan juga mengambil simpati dari masyarakat. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ardi. Jadi dampaknya jauh ya Pak, nggak hanya kecil gitu. Hanya karena kita tidak mau lihat, kalau tadi Bapak bilang mungkin bahkan ada yang tidak paham mengenai reputation risk ini. Jadi tidak melihat antisipasinya gitu. Betul. Jadi dampaknya bukan hanya material tapi material juga ya. Nah, mungkin kalau gitu saya ingin tanya ke Bu Ega dan tentunya Bapak juga, bagaimana kita seharusnya memperhatikan mengenai reputasi ini? Karena kita tahu bahwa tidak mudah. Kalau tadi Warren Buffett bilang 20 tahun ya, dan butuh 5 menit, itu kan sangat signifikan gitu. Maksudnya usahanya sangat besar yang harus dilakukan, tapi kalau peribahasa Indonesia, rusat susu sebelah nggak ya langsung. Itu dari kecil kita udah belajar itu. Nah, tapi dari kacamata, dari sisi profesional, kalau menurut Bu Ega dan Pak Ardi, apa yang manajemen perlu perhatikan terhadap reputasi ini? Erika, sebelum sampai ke menjawab pertanyaan ya, tadi saya ingin sedikit menyambung apa yang Pak Ardi sampaikan. Karena ini sudah terbuka ya Pak, sudah terbuka, kita sudah baca dan diekspos di mana-mana, dibicarakan. Contoh kasus Enron, ya, dengan Arthur Andersen itu kan luar biasa itu. Ya, itu kaitan dengan Taxco, kemudian Xerox, ya, kemudian WorldCom, itu juga perusahaan-perusahaan yang besar yang tadinya oke-oke saja, financial performance-nya oke, kliennya oke, semuanya oke, tapi ternyata kena trap, ya, kena perangkap yang namanya reputation risk ini. Ya, kemudian kalau di bidang pertambangan itu kaitan dengan BP, ya, British Petroleum, sehingga ada satu seminar besar yang disebut dengan gimana caranya perusahaan-perusahaan untuk avoid the BP sinking image katanya. Nah, itu kan juga menjadi satu kaitan dengan ini, kaitan dengan lingkungan ya, kaitan dengan BP. Nah, sedangkan kalau di Indonesia ini asuransi ya. Asuransi itu kan pelan-pelan juga ada klien-klien yang ini antara ekspektasi kliennya, kemudian juga apa yang disampaikan oleh itu mereka menjanjikan banyak ya. Kemudian kasus penerbangan ada, kemudian yang terakhir terbuka kita dilihat di YouTube itu kaitan dengan Taspen, Pak. Ini ramai banget gitu kan kaitan itu. Kemudian ada satu bangunan yang dijanjikan akan begini di daerah Kerawang itu. Ya, nah itu sebetulnya banyak di Indonesia. Tetapi mungkin karena kita hanya melihat dari kerugian dari uang gitu ya, kaitan dengan uang, tetapi kepercayaan publik ini seringkali kita lupakan. Nah, itu akan menjadi masalah, Erika. Nanti akan apa? Mati pelan-pelan. Ya, jadi mati digrogotin sendiri. Kalau kaitan dengan reputasi kan juga orang di dalam perusahaannya itu juga tidak mau ya bekerja di situ. Ya, satu persatu akan keluar meninggalkan lembaga tersebut karena dianggap reputasinya tidak etis dan sebagainya gitu. Jadi itu resikonya jauh ya. Dan kalau itu kaitan dengan uang, mungkin bisa ditanggulangi. Tetapi kalau kaitan dengan reputasi, dengan trust, ya, trust internal, trust eksternal, apalagi investor, nah itu saya kira jauh sekali. Ya, jadi itu memang harus dipikirkan. Dan kalau tadi dikatakan manajemen harus apa? Manajemen harus membuka wawasan. Top manajemen harus buka wawasan. Krisis ini bukan saja kaitan dengan uang. Ya, reputasi ini bukan hanya uang, tapi reputation risk ini juga betul-betul sangat-sangat berbahaya, meskipun tidak kelihatan langsung drop ya, tetapi pelan-pelan akan menggerogoti kepercayaan publik, orang dalam, investor, dan nanti yang masuk ke situ atau investor ke sana yang kebetulan mungkin tidak ada tempat lain ya terpaksa masuk ke sana. Ya, nanti akhirnya menjadi bagaimana? Sedangkan PR-nya nanti menjadi the last to know, the first to go. Ya, karena PR-nya tidak tahu apa-apa atau tidak diberikan informasi apa-apa. Ya, itu yang tadi Pak Ardi sampaikan. Ini PR yuk sampaikan sebagai komunikator gitu. Ya, itu saya kira.
yang saya bisa lihat. Jadi manajemen itu harus diberikan bantuan oleh PR, ya. Jadi bukan hanya melihat keluar, tetapi juga ke internal di dalam. Karena resiko di internal di dalam ini juga sangat-sangat rawan gitu. Mungkin Pak Ardi bisa sampaikan ya. Ya mungkin saya juga harus menyampaikan ya, sekarang di era yang serba digital ya, macam-macam teknologi ini sudah tidak lagi mungkin banyak parameter-parameter kita belajar manajemen dulu ya di sekolah bisnis, di business school itu mungkin banyak yang sudah tidak berlaku lagi ya. Makanya sekarang kita kalau masuk ke suatu perusahaan ya atas kepercayaan dari pemegang saham dan diminta untuk mengelola perusahaan. Ya sekarang bukan cuma modal MBA ya, terus juga punya jam terbang ya di manajemen, tapi juga mungkin kita harus punya semacam apa yang disebut dengan smart thinking ya, the smart idea, pokoknya hal-hal yang cerdas ya. Tidak cukup juga bermodal ijazah, sertifikasi abad-abad, tapi enggak, kita punya pola pikirnya juga harus cerdas ya. Kita tahu situational awareness ya. Dan banyak lagi komponen-komponen yang memang sekarang ini sudah harus kita miliki dan bahkan agar sebagian yang mungkin tidak bisa kita peroleh melalui sekolah-sekolah bisnis dulu, bahkan kita harus belajar ini di lapangan, artinya belajar we have to learn by doing ya. Jadi kita baru ngerti. Nah ini tidak banyak yang punya kemampuan seperti itu. Makanya sekarang banyak persoalan yang dihadapi korporasi itu ketika manajemennya tidak paham ya. Ada krisis muncul, dia tidak paham, akhirnya mencari kambing hitam ya. Kambing hitamnya kebetulan banyak banget, itu yang paling mudah kan seperti itu, tapi tidak mau berintrospeksi sebetulnya kesalahan itu ada di mana. Nah ini kita harus sudah belajar hal-hal seperti ini karena tidak mudah, dan pertama tidak mudah, kedua juga tidak ada yang mau mengatakan I'm wrong ya, tidak ada. Itu manusiawi, sehingga inilah mindset ke depan buat generasi berikutnya. Ini mungkin hal seperti ini sudah harus menjadi suatu ukuran bagaimana kita mencari seorang leader dan professional management yang memang paham dengan situasinya. Karena kalau dia tidak punya pemahaman dan tidak mampu melihat dari helikopter view semuanya, ya jangan jadi manajemen. It's simple as that. Baik, very powerful statement ya Pak. Karena punya helicopter view, jangan mengambil posisi manajemen ya, karena resiko reputasi atau reputation risk, kita melihatnya jauh ke depan, bukan hanya yang ada di depan mata, tapi apa yang kita perlu antisipasi ya. Nah, sebelum saya masuk ke pertanyaan terakhir ke Bu Ega, apakah reputation risk merupakan tugas dari public relations atau corporate communication? Ada satu pertanyaan mungkin buat Pak Ardi, dan mungkin monggo Bu Ega kalau mau ikutan jawab juga. Ini kan kita tahun depan 2024 Pilpres ya Pak, pergantian pimpinan negara. Kira-kira Pak Ardi sama Bu Ega ada tips-tips nggak? Apa nih yang kita perlu antisipasi? Sehingga ya itu, kita melihat reputation risk-nya tanpa kita perlu melakukan crisis management. Karena kan reputation risk adalah bagian dari krisis. Kalau Bu Ega selalu bilang, kenapa perlu tunggu krisis ya? Kalau kita udah bisa mengantisipasi resikonya, ya nggak perlu ada krisis gitu. Monggo Pak. Ya betul. Saya sebenarnya nggak mau ngomong soal politik ya, karena nanti kalau ngomong politik jadi isunya jadi aneh gitu ya. Tapi memang benar ya, tahun depan itu adalah satu titik yang sangat krusial buat bangsa kita, dan itu akan terjadi yang namanya generation alignment ya. Jadi peralihan generasi dari yang kami baby boomers ya, itu akan transisi ke generasi berikutnya yang notabene tidak punya kaitan sejarah dengan masa lalu ya. Ini ya, walaupun mungkin ada yang tahu, tapi kecenderungan sekarang ini kan tidak mau melihat yang lampau ya. Nah ini juga sebetulnya kembali lagi tidak bisa serta-merta seperti itu ya. Walaupun kita akan beralih generasi, tapi generasi itu juga harus belajar sejarah ya, memahami sejarah yang sudah terjadi, karena ini penting. Karena nggak mungkin kita punya kepekaan memimpin sebuah
korporasi ya atau negara sekalipun tanpa kita mengenal sejarahnya. Ya. Kita boleh punya 1001 macam ide ya, tapi tanpa memahami sejarah tentunya kita tidak akan punya kepekaan bagaimana mengelola semua ini. Ya. Sehingga ini pun juga masuk dalam komponen pemahaman sebagai seorang leader ya, seorang leader ya, termasuk juga bisa harus mengantisipasi if something goes wrong ya, sesuatu terjadi ya, apa yang harus saya lakukan ya. Nah, ini juga bagian dari yang kita sebut kalau di era digital ini namanya budaya ya, budaya digital. Nah, budaya ini harus di-embed, harus ditanamkan. Nah, ditanamkan tentunya harus paham sejarah. Nah, kalau kita tidak punya budaya yang ditanamkan, ya kita tidak akan paham. Kembali lagi, kita tidak akan memiliki yang kemampuan untuk melihat semua ini dari sudut pandang helikopter. Jadi challenge banyak sekali, ya, sangat banyak, sehingga tidak cukup hanya kita punya semacam ya nama baik gitu ya, orang hebat gitu ya. Tapi kalau mindset kita agak kurang, tertinggal, tidak update ya dengan lingkungan ya, apalagi kita nggak bergaul, tidak peka dengan apa yang terjadi di masyarakat, ya mohon maaf aja saya harus sampaikan mungkin harus cari alternatif seperti itu. Jadi ini tantangannya luar biasa. Tantangannya luar biasa. Baik Pak Ardi. Kalau Bu Ega mana Top? Bu Ega ada sedikit sebelum masuk ke pertanyaan Ibu. Kalau saya melihat tahun depan itu tahun yang krusial. Dan itu adalah ujian buat kita orang Indonesia. Jangan sampai salah pilih pemimpin. Nah, ya jangan sampai salah pilih pemimpin. Siapa saja yang memimpin sebetulnya buat kita no problem ya. Tapi jangan sampai salah pemimpin. Jadi jangan percaya saja dengan apa yang disampaikan di media, di sosial media dan sebagainya. Ya, tapi kita harus lihat ke depan. Ya, kita kalau lihat ke depan, kemudian permasalahan Indonesia yang begitu luas, apakah memang kita itu sudah harus betul-betul menuju ke depan dengan cepat atau pelan-pelan tapi konsisten gitu ya, kaitan dengan itu. Jadi saya kira yang harus diantisipasi oleh kita semua adalah kritis dan curiosity. Ya, dan kita sangat harapkan bahwa pemilu apapun siapapun yang jadi presidennya berjalan dengan adil, berjalan dengan damai. Ya, jangan sampai ada kerusuhan lagi. So kalau kaitan dengan kerusuhan lagi ini reputation risk yang luar biasa. Ya, kita nonsense dengan bilang G20, nonsense dengan bilang KTT ASEAN dan sebagainya. Kalau di negara kita sendiri rusuh gitu. Ya, nah ini kita harus jaga semua. Jadi antisipasi itu please kita harus tahan emosi, jangan sampai sampai pecah ya, karena ini adalah untuk Indonesia dan kita sebagai orang Indonesia kan kita tidak mungkin ini kapal kita, nggak mungkin kita memboboli kapal kita sendiri supaya kita tenggelam gitu. Ya, jadi sikap kritis gitu Erika. Saya tidak ikut politik ya, Erik. Kita tahu bahwa Ega Briefings itu tidak pernah kaitan dengan politik. Tapi satu, tell the truth and prove it with action gitu. Baik. Nah, apa tadi saya mau bilang? Oh ini, dari awal tadi Bu Ega, Pak Ardi kita bicara jangka panjang, jauh, kita bicara manajemen, Pak Ardi bicara mengenai leader. Kalau nggak punya wawasan, nggak punya mindset, nggak mau update, don't take the leadership seat gitu. Bisa dibilang gitu ya Pak. Jadi sebenarnya Bu Ega, apakah reputation risk ini is solely the task, the assignment for public relations? Apakah reputation risk merupakan tugas dari PR seorang diri? Oke, orang awam berpikirnya begitu. Ya, orang awam hanya melihat di surface aja, di atas permukaan. Tapi sebetulnya reputation risk itu adalah tugas eksekutif perusahaan. Ya, secara keseluruhan, bukan solo. Bukan hanya CEO, bukan hanya direktur, apalagi PR. Kalau PR bicara reputasi, wow, itu ngelindur gitu kali PR-nya. Ya, gimana caranya PR itu bicara masalah
culture, leadership, value dari perusahaan. Itu nggak mungkin. Ya, tetapi PR di sini bisa membantu manajemen, membantu top manajemen untuk, weh, hati-hati Pak, hati-hati Bu, ini ada resiko yang lebih besar yang kaitan dengan ini. Nah, itu gimana caranya? Biasanya PR itu tergantung berani nggak dia bicara apa adanya. Atau kalau dia hanya bicara baik-baik saja, ya sudah tenggelam, ikut-ikut tenggelam di situ. Ya, jadi kalau ada PR sebagai early warning system dan dia berani punya integritas untuk bicara, kalau dari segi ini bagaimana, kalau dari segi ini bagaimana. Nah, karena itu masalah kebijakan, tentunya PR-nya juga bukan PR teknis di sini. Ya, PR yang bisa dipercaya oleh manajemen. Nah, untuk bisa duduk sebagai strategic counselor, karena dia harus punya view yang luas, ya, yang tidak kelihatan oleh mungkin yang lain, tetapi ada satu resiko, ada bom waktu di dalamnya, ya, yang harus diantisipasi gitu. Jadi kalau dilihat itu hanya PR, nah itu yang menjadi the last to know, the first one to go. Ya, PR-nya selalu akan menjadi scapegoat, yang menjadi kambing hitam. Baik, Pak Ardi, ada tambahan sedikit Pak? Sebelum kita masuk ke sesi diskusi dengan para peserta. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan Bu Ega ya. Jadi memang di era sekarang ke depan kita tidak bisa lagi menganut pola-pola apa namanya hubungan antara apa leadership dan ke bawah itu seperti yang sudah ya. Ini udah saatnya dengan adanya digitalisasi ya, apapun lah namanya. Ini PR sekarang sudah harus menganut pola PR yang kita sebut PR 4.0. Ya. Artinya this is the next phase of the journey ya dari industri PR dan capabilities-nya udah harus bisa mengadopsi suatu pemikiran-pemikiran yang sangat inovatif, ya. Kreatif, inovatif, dan tentunya juga punya nyali, ya, nyali. Jangan mentang-mentang apa kita bekerja dengan suatu perusahaan lantas kita nggak berani menyampaikan pendapat, ya, kasih advice yang apa yang revolusioner gitu ya kepada manajemen. Saya nggak melihat ini adalah sesuatu yang patut dipertahankan pola-pola hubungan antara bawahan dengan atasan ya. Karena kalau kita masih menganut pola-pola feodal hubungan seperti ini, ya kembali lagi kayak apa yang disampaikan Warren Buffett, yang founder daripada lembaga perusahaannya itu berusaha payah membangun perusahaannya, cuman gara-gara ini yang apa tidak inovatif, tidak kreatif ya, itu perusahaan pada akhirnya akan rontok dengan sendirinya di dalam bahkan. Makanya juga ini juga menjadi tantangan tersendiri bagaimana mencari tenaga yang memang punya nyali dan juga inovatif ya, kreatif, dan tentunya berani menyampaikan apa yang ada di dalam benak dia kepada pimpinan. Karena kembali lagi kita zaman sudah berubah, kita sudah memasuki abad yang nggak tahu abad keberapa sekarang ya. Kalau kita masih seperti abad yang lalu-lalu ya, artinya kita tidak mengalami suatu perubahan. Apakah kita mau seperti itu? Baik, terima kasih Pak Ardi. Jadi kembali lagi bahwa reputation risk bukan bagian dari crisis management. Crisis management merupakan bagian dari reputation risk yang jarang sekali, mungkin tadi Bu Ega bilang, dibicarakan. Padahal kalau tadi Pak Ardi juga bilang sangat penting karena reputasi itu punya dampak yang sangat luas. Ketika reputasi kita jatuh, trust akan kemungkinan hilang, yang akan susah untuk build up. Itu kita semua harus perlu pahami ya, dan bahwa reputasi itu bukan citra, karena citra hanya satu masa, sedangkan reputasi adalah it's a long time journey yang orang bisa lihat dan bisa percaya bahwa perusahaan atau organisasi ini memiliki reputasi yang baik. Terima kasih Pak Ardi, terima kasih Bu Ega untuk pemaparannya.